Berhubungan dengan beredarnya informasi terkait kondisi Jalan Cikajang, Pamengpek, kami perlu meluruskan bahwa pekerjaan ini masih berada dalam masa pemeliharaan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana. Apabila ada kerusakan di beberapa titik, hal tersebut langsung diperbaiki tanpa biaya tambahan bagi pemerintah. Ini merupakan bagian dari komitmen penyedia jasa untuk memastikan mutu pekerjaan tetap terjaga sesuai spesifikasi. Proses perbaikan di masa pemeliharaan adalah hal yang normal, sebagai bentuk pengendalian mutu agar jalan tetap aman, nyaman, dan layak digunakan masyarakat. Tim pengawas dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat terus memantau langsung di lapangan untuk memastikan seluruh perbaikan berjalan cepat dan tepat. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, karena jalan ini akan terus dijaga kualitasnya demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum, sampurasun, nilujeng enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini sehat selalu dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga di pagi hari ini pagi yang memberikan harapan, pagi penuh kecerahan. Memang udaranya cerah. Yang pertama saya sampaikan ya buat saudara saya yang kemarin speak up di TikTok karena tidak dibayar oleh majikannya di Batam. Nanti kalau bikin pernyataan di media sosial sebutin posisinya di mana, asalnya dari mana sehingga saya tidak susah nyari. Tetapi saya sudah bertemu ya datanya, ternyata warga tersebut berasal dari Kabupaten Sukabumi, dari Desa Citarik, dan saya sudah punya nomor kontaknya. Nanti siang jam 10 saya akan telepon dan akan saya selesaikan. Jadi mohon maaf kalau Bapak nunggu, karena saya nyari Bapak susah, harus nyari kemana. Tapi saya sudah bisa mengidentifikasi Bapak ya. Saya ucapkan terima kasih. Dan pada Pak Luki Hakim, saya juga mengucapkan terima kasih. Bapak sudah berikhtiar menyelesaikan problem petani. Memang aspek yang bersifat alami untuk menangani tikus itu adalah ular dan burung hantu. Barangkali bisa didorong perkembangan burung hantu di wilayah Bapak selain ular. Ular sudah kreatif, tetapi nanti harus disampaikan pada warga bahwa ular itu tidak berbisa ular sawah. Dan ingat, selama ini ular sawah itu habis karena diburu oleh warga, kemudian dijual. Akhirnya tikusnya merajalela. Nah itu kan sangat berbahaya. Tikus di sawah itu memang makannya padi. Padi makannya, kemudian batang padinya juga digigit, ya. Lama-lama sawahnya habis juga kalau jumlahnya sangat banyak. Tetapi kalau tikus di kota itu sekali klik bisa ribuan sawah habis dalam setiap hari. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya Pak Luki. Semangat, Anda sudah berikhtiar bagi saya, itu ikhtiar yang baik. Tinggal disampaikan pada warga, tikusnya tidak ularnya tidak berbahaya, ular sawah itu tidak berbahaya, dan itu menjadi ekosistem baru di sawah. Dan mudah-mudahan nanti juga ditambah dengan burung hantu, dan burung hantu juga bagian dari ekosistem ular, ekosistem tikus. Selamat untuk semuanya. Yang penting setiap orang punya keinginan untuk menyelesaikan berbagai problem di lingkungannya. Jangan lupa jaga kebersihan lingkungannya. Semoga kita semua dalam keadaan bahagia. Namanya seorang itu dibunuh, Pak. Gimana? Dibunuh. Yang dibunuh siapa? Suherlan. Suherlan teh siapa? Anak ibu. Anak ibu Suherlan dibunuh sama siapa? Sama warga. Sama warga. Rame-rame. Ya. Berapa orang? Yang jantung itu 6 orang, Pak. 6 orang. Anak ibu kenapa dibunuh? Udah dari masjid, Pak. Udah dari masjid. Keluar dia, pancing dia keluar, keroyok. Enggak, artinya gini loh, kan tidak mungkin orang tiba-tiba dikeroyok sampai meninggal kalau tidak ada sebabnya. Sebabnya apa? Gangguan jiwa. Anak ibunya ODGJ. Iya. Terus waktu di masjidnya ngapain? Iya, waktu
Pupujian, Pak. Nah, terus Ya keluar, pupujian pakai mie. ya salawatan. Anak ibu di masjid, Ya, dia mengalami gangguan kejiwaan. ya, Terus kemudian dia keluar dari masjid. ya. Di masjidnya pupujian. Mungkin pupujiannya bikin jengkel warga. Mungkin pupujiannya agak ngaco mungkin. Namanya juga. Ya namanya juga orang ODGJ. Iya. Ya terus kemudian keluar dari masjid. Keluar dari masjidnya dikeroyok. Iya. Sama siapa? Sama dari situ. Ya. Warga. Udah direncanakan. Ibu kenal sama warganya Kenal. yang mengeroyoknya? Kan tahu. Akhirnya ibu datang ke saya sampai nginep 2 hari kan. Ibu apa masalahnya? Yang secara adil, Pak. Maksudnya secara adil bagaimana? Ya saya nama Pak udah dia cina ditahan tapi Mm-mm. ente Pak anu pembunuh nate. Oh. Ayo dalam, ayo Pak. Assalamualaikum. Dalam, cari. Semua enggak apa-apa. Calik, bentar Pak. Ayo. Mas mau apa, Pak? Cari. Ya, sok. Kades. Oh, Ini Pak. Baik, Pak. oh kades, sok. Kades. Kades. Di bandalna kades. Ya. Jadi gini Pak Kades, karena saya kan setiap hari didatangi orang dengan ragam kepentingan, kebutuhan, dari urusan sakit, urusan anak sekolah, urusan hukum, urusan pelaporan. Nah kemarin kan sudah ada warga Bapak yang sudah berpindah tempat, dibawa oleh beberapa orang datang ke rumah saya sampai nginep 2 hari. Ya ceritanya kan anaknya yang ODGJ meninggal karena dikeroyok. Terus kemudian yang ngeroyoknya sampai sekarang sudah ada vonis tapi belum ditahan katanya. Saya kan nggak tahu Pak. Jadi yang sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi? Oh. Siap, izin Bapak. Sepengetahuan saya. Katanya dia. Ya. Geser ini. Bisa. Sok. Pak, Oh, Bapak Pak. ada sini sok. Sok apa yang Bapak ketahui? Aku kemahin ya. Oh. Izin Bapak Bapak. sok kumaha. Sepengetahuan saya dan kebetulan itu yang namanya Suherlan. Yang namanya Suherlan itu satu kampung dengan saya. Namanya yang ODGJ-nya Suherlan, Suherlan. almarhum. Betul. Itu warga Bapak. Betul. Terus masalahnya kenapa selama ini Suherlan? Itu udah kurang lebih kita warga masyarakat yang ada di kampung Cihurang itu sudah selama kurang lebih 5 tahun itu merasa terkekang karena ulah perilaku korban itu Suherlan. Sering ngamuk. Sering ngamuk. Kalau ngamuknya kenapa? Itu kalau kita informasi dari masyarakat itu sudah makan komik, suka makan obat-obat gitu seperti itu. Oh, jadi Suherlan itu mengalami gangguan psikologi. Itu disebabkan karena dia biasa mengkonsumsi obat-obat yang melebihi batas. Minum komik 7. Iya. Sehingga mengalami gangguan psikis. Berarti bukan gila dong, Pak. Betul. Karena dia selama itu kami warga masyarakat merasa resah. Selama 5 tahun ini dari aspek Enggak gini. Siap. Dia itu ODGJ atau kecanduan? kalau menurut itu kecanduan. Dari umur berapa dia suka kecanduan? Itu saat remaja kemungkinan itu banyak umur 25 tahunan. Karena mungkin salah Dari remaja dia Iya, mengkonsumsi. salah pergaulan. Sekolahnya SMP, SD. 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 Tapi waktu remajanya biasa minum komik, lem. Iya, seperti itu. Terus sering berkelahi nggak waktu remajanya? Bukan sering lagi. Selama 5 tahun itu dengan warga masyarakat merasa resah itu sering itu. Sering ngamuk? Sering ngamuk. Oke.
Setelah sering ngamuk itu, kemudian dia punya istri, Enggak, punya istri ya. punya anak. Ya, betul. Terus kalau dirawat di rumah sakit itu RSJ, rumah sakit jiwa, Ya, pernah dirawat. itu udah 4 kali. Kurang Nah, lebih. ketika di rumah sakit jiwa itu dirawat karena kecanduan atau mengalami gangguan mental, kan beda. Iya, itu saya tanyakan kemarin ke rumah sakit, itu tidak diberitahukan Pak, itunya, surat itunya. Oh, suratnya. Nah, katanya itu nggak bisa Dirawatnya dikasih. berapa bulan? Itu paling lama kemarin sekitar 20 hari udah pulang lagi. Ngamuk lagi, resah lagi masyarakat, seperti itu terus. Ya, yang kasus itu saya juga pernah temuin Iya. di daerah lain, hampir Siap. sama. Lamun tengah duruk imah Siap, betul, karena obat-obatan. betul. Terus Ari, peristiwa yang terjadi yang sampai dia terbunuh itu gimana? Nah, itu waktu kemarin itu kebetulan saya tidak ada di tempat karena kebetulan anak saya sakit. Itu saya ngobrol sama Pak RW-nya ini ada. Itu terjadi katanya siangnya itu udah ngamuk. Sebelum terjadi pembunuhan itu. Ngamuknya di masjid? Bukan di kampung, di tengah-tengah kampung itu biasa. Ngamuknya gimana? Iya. Ngamuk mau bedog itu wah, 2 katanya itu dia menantang semua warga gitu. Yang ditakutkan warga selama ini 5 tahun ini takut kepada warga dan juga anak-anak. Sehingga dia lari lagi seperti itu Pak. Lari lagi ke kebun, ke Cimandiri, lari lagi, ini lagi. Balik lagi, Balik jadi lagi. Terus deui. ini Nah, lagi. kemudian waktu itu akhirnya dia ke masjid katanya Bu Pujian. Betul. Itu dia ke masjid, kata warga masyarakat, ini dia, dia katakan gitu. Oh, jadi Ya. waktu mana anak masjid, wah di masjid. Iya, di masjid. Di masjidnya Bu Pudian. Ya, ujian betul. Terus di Selamat. Poro. Bukan di Poro, pas ada masyarakat satu warga gitu mau ke warung, dia nantang. Oh, setelah keluar dari masjid. Iya, dia nantang dikarenakan siangnya itu kan terjadi inilah, ada konflik lah dengan warga gitu kan, meresahkan lah gitu. Itu waktu terjadi sore itu. Sekitar jam 4:30 kurang lebih. Itu terjadi pujian itu. Dan terjadilah dia nantang, dilawan oleh itu yang satu orang itu, warga itu. Oh, gelut lah. Gelut lah, sparring itu. Terus Ya terjadi ini dulu. Akhirnya kan warga takut juga ada yang terbunuh kan gitu. Baik itu Suherlan ataupun warga tersebut. Ya terjadilah saking emosinya selama 5 tahun warga masyarakat, ya terjadilah seperti itu. dikeroyok Dikeroyok semua. oleh berapa orang? Warga masyarakat semua. Banyak kan. Loba. Iya. Terus kemudian yang ditangkap Yang 6 enam orang. Ya. 6 orang. Terus yang 6 orang ini sekarang sudah diponis. Sudah diponis. Kemarin hari Jumat. Jumat kemarin. Iya. Jumat 2 mingguan. Oh, Enggak, 2 Jumat minggu kemarin. lalu. Jumat kemarin. Jumat kemarin. Iya, yang diponis. Diponisnya berapa Udah bulan? maksudnya udah masuk ke lapas warung piara hari Jumat kemarin. Sebelumnya sudah diponis. Sudah diponis. Diponisnya sebelumnya berapa bulan? Itu oleh kejaksaan itu 10 bulan. Enggak, ponisnya oleh pengadilan, Pak. Oh, iya bukan itunya 10 bulan, akhirnya Tuntutan dari 6 kejaksaan 7 bulan, 10 bulan. 10 bulan. Diponisnya 6 bulan. 6 bulan. Kemudian sekarang sudah ditahan. Sudah ditahan, kemarin saya mendampingi karena setiap hari Jumat saya terus mendampingi para keluarga. 6 orang tuh ditahan, semuanya ponisnya sama. Enggak, yang satu tahun 6 bulan. Yang 5 orangnya 6 bulan. Oh, yang dianggap pelaku utama diponisnya 1 tahun 6 bulan. Iya. Bukan Yang DPO, melarikan diri, yang melarikan diri itu. Oh, Kan ada yang, satu. ya makanya pelaku utama, Pak. Iya, itu, Pelaku utamanya utamanya. DPO. Betul. Diponisnya 1 tahun 6 bulan. Kemudian yang lainnya yang membantu, ya kan, diponis 6 bulan. Jadi sekarang yang dihukum itu yang diponis 6 bulan. 6 bulan. Anu kabur saha? Arif, atas nama Arif. Kunaon kabur? Itu pas waktu 2 hari, pas waktu 2 kali sidang terakhir itu dia dengan orang tuanya mungkin ada izinnya itu mau kerja. Saya nggak tahu itu langsung nganter ini. Ya, daripada kabur, bangga mending dilakonan. Justru itu Pak, iya. Kabur. Kabur. Tapi seluruh tersangkanya tidak ditahan. Yang Sebelum sekarang Oh, tahanan yang kemarin. Iya, betul. Jadi selama ini berproses baik ketika waktu penyidikan, penetapan tersangka,
kemudian menjadi terdakwa, Betul. tidak mengalami proses penahanan. Betul. Gitu kan, baru ditahan Jumat kemarin. Betul. Jumat kamari ya. Ya, udah 4 hari lah. 4 hari. Ini, ya. Waktu sini nah meureun di abdi Hari Jumat atau hari Sabtu? sini ini ngobrol dengan abdi teh kalau nggak salah hari Jumat. Waktu Oh, sini nih, waktu sini Berarti nih. pas udah Nah, masuk. sekarang teh sini nih, teh dipindahkeun ka mana? Si indungna teh. Bukan dipindahkan, Pak. Heeh. Dia pindah sendiri. Pindah sendiri. katanya Sieun ke keluarga Cibatu. meureun. Karena kita nggak ada pengusiran atau apapun. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dan rumahnya juga masih ada. Masih ada. Ngan sini nana sieun meureun. Gak tahu tak kalau seperti itu ada Sieun psikologisnya. keluarga. Karena Psikologi. kemarin juga kita dari warga masyarakat, Pak. Alhamdulillah kemarin sesudah itu warga masyarakat kompak dalam artian untuk menyumbang, dan bahkan kita dengan Forkopimcam yang ada di Simpenan itu kita udah sepakat kita bangun rumahnya, karena rumahnya kan kecil. Rumah ya. sini nih? Iya, kita udah rencanakan itu. Tapi kan sini pindah kan? Betul, udah pindah. Gitu, sini pindah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Suherlan ya? Ya, Suherlan itu bukan mengalami gangguan kejiwaan biasa, betul. tetapi gitu kan mengalami proses gangguan mental itu Betul. disebabkan karena konsumsi lem, komik dan lain-lain Betul. yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada saraf otaknya sehingga dia sering ngamuk, dan yang peristiwa seperti ini tuh sangat banyak. Itu korban komik, lain korban komik, inum komik naloba. Kan Betul. biasa sok lamun keur cagur ngamuk, indungna digebugan. Aduruk imah. Sama seperti itu, betul. Pernah ngaduruk imah teh Suherlan? Pernah merusak satu rumah. Jadi yang bikin resah itu satu perusakan, pelecehan juga, Pelecehan seksual. betul. Kasaha. Itu keluarga juga. Namun kasar mah, tapi porno nggak mungkin ininya. Itu mah agak porno lah gitu ya. Dan juga pemalakan ke setiap pedagang. Karena di sana kan Pak ada sekolah diniyah, sekolah MBTA. Itu sampai-sampai dalam aspek kehidupan masyarakat juga dalam pendidikan anak-anak kalau ada si Samson nggak Oh, sekolah, namanya Pak. Samson. Alias ya, alias. Oh, panggilannya Panggilan. Samson. Itu libur sekolah juga. Jadi gurunya juga takut. Pokoknya si Samson teh asalnya meresahkan. Betul. Karena punya tradisi minum minuman keras dan menggunakan berbagai obat yang melebihi batas. Betul. Itu. Padahal dulunya dia baik. Karena berkeluarga kan gitu. Punya anak gitu. Nggak ada masalah gitu, biasa aja gitu. Nah, Karena berubah mungkin si Samson itu seperti itu karena apa? pergaulan. Gaulnya jeung saha? Kalau dulu itu dengan ya anak-anak seperti itulah, salah pergaulan mungkin remaja dulunya gitu. Sebelum nikah. Sebelum nikah juga Sebelum nikah Samson teh punya pergaulan pergaulan. dengan anak-anak Ya gengnya. seperti itu. Ya. Setelah nikah Samsonnya normal nggak? Setelah nikah seperti itu Pak, jadi terjadi ada keanehan. Oh, jadi Samson itu mulai mengkonsumsi obat-obat itu setelah nikah. Sebelumnya juga Sebelum nikah sudah ada Ya, bakat. ya, udah Setelah ada inilah. nikah seluruh bakatnya dikembangkan. Oh, gitu meren. dengan pergaulan remaja mungkin banyak seperti itu. Ya udah, kita kan harus mengklarifikasi kan, Pak. Betul. Karena saya kan baru mendengar dari si ibu. Makanya perlu harus mendengar dari pihak Pak Karis dan keluarga yang melakukan penganiayaan. Betul. Nah, sekarang yang 6 orang ditahan itu sudah berkeluarga belum? Yang satu belum. Yang satu belum. iya. Berarti yang ditahan kan cuma 5. Betul, iya. Karena yang satunya kabur. Betul. Oh, dari yang 5 ini ada yang sudah berkeluarga. 4 orang sudah berkeluarga. Punya anak yang masih kecil-kecil. Jadi meren genep bulan puasa. Puasa kan, Pak. Genep bulan tadi gawe meren ditahan. Betul. Tapi alhamdulillah tadi malam juga yang namanya warga masyarakat Pak ya, mohon maaf.
kan beda kepala, beda isi, beda mindset. Malam juga melihat video yang Bapak dengan itu bereaksi Pak. Dalam artian ini naonan cina. Terus pungguh pan kemari kronologi seperti ini ya. Sampai-sampai kita juga tertuntang dengan kesepuhan Pak Ustadz, dengan kita rangkul juga Pak RW. Yuk kita duduk bersama. Jangan sampai ini terjadi kembali. Mek amak dikasih mak. Bukan. Yang apa? Yang kemarin dengan Bapak itu bicara itu yang satu orang itu. Nah, Oh, itu yang nganter ke saya tuh. Siapa? itu tetangga itu Beda BRW, kampung. beda kampung. Tapi sadesa. Sadesa. Satu desa. Sama gitu. Berarti dia tahu kronologis dong. Ya, Itu, tahu nggak tahu. sedikit gitu ya Pak. Oh, jadi amakna kadinya. Iya, itu kan. Piributan di water teh. Justru itu Pak, makanya Mungkin dia provokator. tadi malam kita kumpulan lagi, kita meredam. Jangan sampai siapapun yang merusak rumahnya atau apapun itu benar, mohon. Nah, Itu sekarang kena yang hukum. nganter itu tujuannya apa? Nganter si emak datang ke saya. Nggak tahu itu. Mungkin ada keperluan lain mungkin. Karena kan dia menjelaskannya ODGJ segala macam kan Iya, ceritanya seperti betul, itu. betul. Nah, kayak tugas saya mah kan orang datang, kemudian apa benar, makanya saya sajikan. Betul. Setelah saya sajikan kan saya harus nanya dong kejadian sebenarnya. Betul. Makanya saya nanya ke Pak Kades. Betul. Oh, jadi anu warga teh ngumpul di wae. Tadi Amak ka malam. saha? Anu hiji teh saha? Anu nyanyi. Nggak tahu. Iya. Enggak, yang antar ke saya mah banyak kan tujuhan teh, Pak. Oh, iya. Ya, tapi yang itu Yang lain suruh itu. sama saya suruh Oh, pulang. iya, Ya itu boleh lah karena orang suka bumi. Saya Iya. bilang nggak apa-apa. Ya, itu. Gitu. Saya tahan dulu itu nggak boleh. Tapi warga sedesa. Mohon sedesa Pak. Itu sedesa. Nah, jadi beda jeung warga geuningan. Beda kampung, Maksudnya? Pak. Oh, beda kampung. Enggak, maksudnya sikapna kunaon jadi beda jeung. Oh, ya tahu itu Pak. Kalau masalah itu mungkin ada keluhan apa gitu guys, kita juga nggak tahu sama sekali. Yang penting kami dari pemerintahan desa, Pokok Timcar semuanya menjaga Kamtibmas itu aja Pak. Yang inti nama kan pertama sudah ada penjelasan dari Bapak bahwa peristiwanya itu dalam versi Bapak bukan ODGJ biasa. Betul. Tapi orang yang punya kebiasaan memakan makanan yang berlebihan, Betul. obat-obatan sehingga mengalami gangguan mental. Nah, dari akibat gangguan mental ini sering melakukan pemalakan, penganiayaan, Perusahaan. dan kerusakan, dan pernah melakukan dugaan pelecehan seksual. Ini menimbulkan akumulasi kemarahan sama warga karena berlangsung bertahun-tahun. Betul. Terjadilah perkelahian. Dari perkelahian dalam keterangan Bapak dilakukan oleh warga secara bersama-sama. Tetapi pada akhirnya 6 orang ditetapkan tersangka. 1 orang sudah divonis 1 tahun 6 bulan melarikan diri. 5 orang sekarang sudah sedang menjalani Ya. pidana. Hari Jumat yang lalu sudah diambil oleh lapas, ya kan? Berarti kan oleh oleh kejaksaan kan, Ya. oleh jaksa penuntut, kemudian dimasukin ke lapas dan mereka harus menjalani hukuman 6 bulan penjara. Kan itu Pak? Betul. Nah, sudah beres kan? Siap. Mohon beres. Alhamdulillah.